dulu waktu masih bekerja di perusahaan tersebut itu saya bisa mendengarkan 12 podcast dalam satu hari. Kemarin Pak Presiden Startup Indo bikin tweet, saya izin. Nah, yang ku data itu tinggal ku copy paste aja, tinggal nambah yang belum terdata. Kemungkinan semua perusahaan punya divisi utility, karena utility nggak mencangkup hanya air, tapi juga melayani pada udara atau suhu. Kebetulan saya yang megang itu 3 faktor, yaitu angin, udara, sama air. Karena saya sudah spesialis untuk perusahaan farmasi yang lebih tepatnya infus, jadi ruang lingkupnya diperkecil. Kalau untuk orang yang tidak gampang bosan terus suka bekerja dengan gitu-gitu aja, sangat menjanjikan. Terus mungkin skillnya adalah bisa baca. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Reha lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya, halo teman-teman. Kali ini aku sedang berbicara dengan seorang kenalan yang kira-kira 2-3 tahun ke belakang sih dari salah satu platform podcast yang sekarang ini mungkin sebut aja Noise gitu. Dan kemarin yang sempat viral ini gitu waktu di Twitter, si kakak ini atau abang ini tuh bikin sebuah thread yang isinya ada ratusan podcast. Nah, di sini nanti mungkin kita akan ceritain pengalaman kerjanya dan nanti mungkin bakal nyinggung soal podcastnya juga. Boleh perkenalkan diri dan bakal cerita soal apa? Jadi Jadi peran apa gitu maksudnya? Ya. dengarkan, nama saya Yoga. Saya sekarang saat ini adalah seorang eh, salah satu pegawai atau pernah menjadi pegawai di salah satu perusahaan produk infus, dan saya sebagai operator utility di perusahaan tersebut. Oke, Dan nah itu berarti boleh mau ini apa lagi? ya silakan Kak. Ya berarti itu tuh tadi kan sempat kalau boleh tahu produk infus itu apa maksudnya? Atau nama perusahaannya atau kayak gimana? Atau nama Produk infus yang dipakai untuk di rumah sakit, yaitu seperti eh, RL atau obat untuk penyembuh kencing manis biasanya, atau lebih tepatnya hmm, Pocari Sweat namun dalam bentuk infus gitu aja. oke. Untuk nama produknya dari perusahaan Satoria Pharma. Oke oke oke. Nah, sebelum kita lanjut nih cerita soal tadi soal apa namanya? Utility spesialis ya berarti disebutnya atau apa yang lazim disebutnya itu? Utility spesialis juga boleh, utility operator juga boleh, sama saja. Oh, oke oke. Nah, sebelum cerita ke arah sana, di setiap episode Pengen Tahu Podcast ini ada sesi promosi, barangkali ada entah itu project, karya, ataupun produk yang mau dipromosikan, boleh Mas? Tidak ada kebetulan, masih belum ada, dan masih mau Masih. mau memulai untuk menjadi seorang komika, dan mau mencoba di berbagai macam tempat untuk open mic gitu, masih mencoba. Nah, mungkin tahun depan akan ada mungkin. Ya kita nantikan di ini juga kali ya, Stand Up Fest 2000 Ya, berapa tuh? boleh. 2025. Ya. Kalau yang podcast soal bola itu memang lagi hiatus atau akan kembali lagi atau kayak gimana? Nah, untuk podcast soal bola itu niatnya adalah ikut kompetisi di aplikasi tersebut. Namun Ya. mencoba rutin dalam 1 bulan, kan itu eventnya adalah Piala Dunia dan waktunya juga 1 bulan kan. Jadi nyoba konsisten sehari, kala itu di event tersebut 1 hari kan bisa nyampe 3 kali pertandingan. Jadi nyoba untuk konsisten berarti total ada 30. Ternyata enggak.
tidak menang. Nah, untuk Hmm. kedepannya kemungkinan akan berganti nama dan berganti branding untuk podcast tersebut. Tapi ya nggak tahu untuk berganti brandingnya apa, cuman sudah ada konsep untuk meneruskan tersebut. Oke, boleh di-spill atau plan podcast berikutnya? Diceritain barangkali? Kan premisnya adalah eh, karena saya sudah terbiasa dengan eh, podcast ya. Jadi untuk saya Ya, dan sudah punya ilmu stand up comedy, jadi premisnya adalah eh, mereview podcast-podcast yang mungkin sebagai sebagian orang itu nggak tahu gitu atau nggak kenal. Misalkan podcast Surabaya kan banyak. ya. Nah, ada nih Hmm. podcast Surabaya yang nggak pernah didengar atau pendengarnya kurang. Nah, itu saya mencoba untuk mereview lah. Mungkin 15 menit atau 30 menit durasinya. Nanti saya coba atau dan ada podcast lain itu cerita-cerita unik pandangan saya terhadap orang-orang yang susah atau tidak konsisten bikin podcast gitu atau podcastnya Ya, ngawur gitu atau nggak pernah konsisten jadi saya punya pandangan lain gitu gitu. oke. Jadi, nah itu teman-teman barangkali bisa ditungguin aja, bisa eh, nanti ditungguin kira-kira informasinya kayak gimana. Kalau misalkan sosmed yang bisa diikutin, ada nggak? Biar teman-teman mungkin kalau nanti podcastnya udah rilis bisa tahu gitu. Kalau untuk saat ini yang podcast yang itu namanya Sirmas, tapi nanti akan ganti Ya. branding lagi karena Hmm. ya masih belum konsepnya belum mateng gitu. Kalau Ya. Instagram saya Proyeka Anggiawan, kalau Twitter saya Yogain aja. Oke, nah itu teman-teman. Nanti tinggal di stay tune aja kira-kira ke depannya bakal kayak gimana. Oke, kembali lagi ke soal utilities spesialis gitu ya. Itu tuh kalau boleh didefinisikan atau umumnya tuh apa aja sih yang dikerjain gitu. Tadi kan udah hal yang dikerjakan tuh di produk infus ya lebih tepatnya ya. Iya, Kak. Jadi eh pekerjaan pekerjaannya tanggung jawab yang diemban oleh utility operator atau utility teknis itu adalah mengontrol atau menjaga kebaikan dari Hmm. eh, kandungan-kandungan yang kandungan-kandungan air, kandungan-kandungan yang di dalam air untuk menjadi cairan infus. Jadi Hmm. sebelum menjadi infus siap pakai, itu Ya. air itu kita ada banyak sekali prosesnya, terutama Hmm. mungkin kakaknya kenal namanya proses penyaringan suling suling air Ya. itu. Nah, itu suling itu juga terjadi juga banyak sekali prosesnya. Nah, Hmm. dalam prosesnya itu juga kita mengontrol seperti kandungan kandungan airnya, kandungan mineral itu harus berapa persen, lalu Hmm. kandungan-kandungan yang kotoran-kotoran yang mikro itu harus tersaring berapa persen, lalu eh, kadang kala itu ada kotoran-kotoran yang menyangkut atau menempel di tangki-tangki itu Ya. nggak selalu tersaring murni Hmm. oleh proses tersebut. Jadi kita kontrol, Ya. oh ini tangkinya tangkinya kotor mungkin, tangkinya kotor atau tangkinya sudah mulai berkarat. Nah, itu kita Hmm. melakukan namanya perbaikan maintenance maintenance rutin. Maintenance rutin juga itu ada gitu. Iya, iya. Itu tuh tangki yang dimaksud tuh kayak kayak di pabrik kayak gitu yang gede-gede kayak gitu. Kapasitas tangkinya 6 ton, Kak. Kira-kira ya besar besar banget. 6 ton Oh, 6 ton sampai 12 ton kapasitasnya. Jadi ya besar banget, wow. sangat besar. Ber- Berarti di sana tuh kayak ya tadi sempat cerita bahwa itu tuh kayak ya cairan infus tapi ada kotoran-kotoran yang dimaksud tuh kayak gimana sih residu atau seperti apa? Kalau residu itu kan hasil
Kita kan nggak tahu kandungan air yang akan mengalir dalam pipa. Nah, residu itu kan Ya. beberapa kotoran yang kita nggak kelihatan terus nempel di pipa, lalu pipanya itu kayak keropos. Nah, biasanya itu Hmm. nggak cuman keropos yang nempel, misalkan air tanah itu ada debu atau ada tanah yang menempel akhirnya jadi lumpur. Nah, itu Iya, juga iya, iya. itu juga menjadi apa ya namanya juga menjadi residu juga. Contohnya adalah Iya. kita tuh eh, kita tuh tahu kotoran itu juga nggak cuman residu kayak ada eh, lumpur, bener-bener lumpur tapi lumpurnya itu Gitu. nggak coklat yang kita umumnya ya. Cuman ya Ya. lumpurnya kuning. Nah, lumpur kuning itu sudah tercampur dengan berbagai macam hal kayak misalkan dari tumbuhan mungkin atau dari Hmm. kotoran-kotoran yang lain ya. Cuman Ya. ya yang udah terkandung dalam tanah gitu ke tersedot atau ikut ke dalam mesin yang mengakibatkan misalkan tercampur dari porosnya motor atau tercampur Ya. dari filter-filter yang rusak, ya itu akan Ya, akan benar-benar. tersaring sendiri dengan prosesnya nanti gitu. Ya kayak kontaminasi-kontaminasi kan kayak kalau misalkan di kita yang ngekos gitu kadang-kadang kok jadi ada kayak semacam kuning-kuningnya mungkin itu kayak ada sulfurnya atau kayak belerang gitu kali ya, apa ya? Ya, ya begitu Kak, gitu. Iya, iya. Juga Nah, eh, gimana? posisi posisi sumur atau posisi sumber mata air kita itu juga juga menjadi faktor lain. Misalkan Hmm. perusahaan ini berada di pantai, berarti nantinya akan ada banyak kandungan pasir-pasir yang banyak garamnya atau banyak pasir Ya. dari pantainya, kayak gitu. Hmm. Nah, posisi perusahaan saya dulu itu ada di kaki gunung, jadi akan ada banyak kapur, lebih banyak kapur Hmm. daripada air, daripada tanah biasa, tanah gembur, gitu. Tergantung juga sumber airnya di mana ya. Iya, Kak. Itu tuh kalau eh maksudnya kayak kayak utilities spesialis ini tuh kalau di apa namanya di industri lain tuh ada nggak sih kayak kalau di makanan kayak gimana kalau di tempat lain tuh kira-kira utilities ini tuh kerjanya gimana ya sih? Kemungkinan semua perusahaan punya divisi utility karena utility Iya. nggak mencangkup hanya air, tapi juga melayani pada udara atau Hmm. suhu. Berarti Ya. berhubungan dengan chiller. Nah, air itu sendiri juga merupakan satu bagian penting untuk mendukung chiller, chiller atau AC juga. AC, Ya. AC yang berskala besar dan juga boiler. Nah, boiler juga Hmm. membutuhkan uap panas yang berasal dari air juga. Jadi, kebetulan saya yang megang itu tiga faktor yaitu angin, udara, sama air. Kalau Secara angin umum kan tuh kayak gitu ya. ya, kalau secara besar ada boiler, ada api juga. Kalau secara besar Hmm. ada api, ada limbah juga karena utility. Karena saya sudah spesialis untuk perusahaan farmasi yang lebih tepatnya Ya. infus. Jadi ruang lingkupnya diperkecil menjadi angin, air, dan udara. Angin sendiri, angin bertekanan tinggi itu berasal dari kompresor. Lalu Hmm. kalau udara dari chiller dan cooling tower. Lalu kalau air itu tadi prosesnya dari kalau kalau mesinnya namanya RO, reverse osmosis dan destilasi. Itu. Ya. Berarti kayak ini tuh ya harus kuat juga ya di fisika ataupun kimianya gitu ya? Fisik dan kimianya juga harus mungkin kalau misalkan dalam kesehariannya kita lebih banyak mengandalkan analisis kimianya karena banyak akan Hmm. ada data-data yang kayak apa mengidentifikasi kotoran-kotoran ini. Oh, biasanya kadarnya segini, segini terus kok naik berarti ya harus ada perbaikan atau
pembersihan atau cleaning service gitu. Nah, kalau hari-hari libur misalkan H-2 hari raya atau H-3 setelah tahun baru biasanya kan itu kita akan mengandalkan banyak fisiknya. Karena di situ akan Ya. banyak sekali maintenance terutama Hmm. monthly maintenance atau routine Ya. maintenance itu akan dikejar sebelum produksi yang benar-benar terjadi. Misalkan produksinya tanggal 7, berarti kita harus selesai sebelum tanggal 7, paling tidak tanggal 4 atau tanggal 5 kita harus selesai semua perbaikan, baik itu dari udara, pergantian filter, lalu pembersihan pada tempat-tempat tertentu, lalu pemasangan ini itu kita cek semua sebelum dimulainya produksi. Setelah produksi, pekerjaan kita sedikit ringan karena ya hanya mengoperasikan beberapa alat tanpa ada perbaikan gitu. Berarti itu tuh memang fokus utamanya tuh ke memastikan alatnya berjalan dengan baik apa enggak gitu. Jadi dengan sampel-sampel yang diuji nanti kalau udah sesuai berarti ini udah siap untuk berproduksi kayak gitu ya? Ya, benar. Jadi me awa- awalnya dipastikan, lalu kita kontrol, lalu kita misalkan ada perbaikan-perbaikan minor ya kita juga maintenance gitu, nggak terlalu Mmm, berat untuk pekerjaan dalam keseharian. Tapi kalau sudah ada hari libur ya cukup berat, sangat menguras waktu dan tenaga. iya. Itu tuh berarti kayak proses pengecekannya tuh kayak gimana sih? Kayak, oh ini dioperasikan dulu, terus ambil sampel, terus kayak apa, diuji gitu, terus ngelihat kandungannya apa aja, terus nanti diperbaiki lagi kayak gitu atau kayak gimana sih? Jadi kita memastikan agar air ini tidak paling tidak ada kandungan mineral dalam air itu. Nah, Mmm, apabila apabila ada kotoran selain pengurangan mineral tersebut, maka dari pihak lain atau pihak QC, quality control akan ada laporan, oh ini airnya agak sedikit buruk daripada mmm, minggu lalu. Nah, dari hasil hasil tersebut kita tuh masih menjalankan proses proses itu sampai pada akhir pekan, misalkan hari Sabtu atau Minggu saat produksi tidak berjalan. Jadi kita di situ akan melakukan namanya sterilisasi. Sterilisasi itu adalah pembersihan seluruh jalur pipa dari tangki pertama hingga tangki terakhir. Itu ya, adalah prosesnya adalah kita memasukkan air air murni yang datang mhm, dari boiler itu kita ya, masukkan kita kukus. Mungkin bahasa masaknya adalah kita kukus. Jadi sebuah tangki dimasukkan uap sebegitu kayak banyak di-steam terus gitu? kita Mmm, mungkin steam itu adalah nama dari uapnya. Nah, prosesnya itu namanya mmm, sterilisasi. Namanya kan uap oh ya, steam kan. ya Boiler betul, menghasilkan uap steam. Nah, setelah itu uap steam tersebut masuk ke dalam tangki, lalu kita diamkan mungkin 1 sampai setengah jam, 60 sampai 90 menit kita diamkan hingga mmm, suhu tersebut itu tidak tidak turun, tidak turun. mmm, Maksudnya adalah konstan misalkan ada di 160 derajat ya udah selama 1 jam itu kita konstan gimana caranya 160 derajat. Nah, saat sudah 160 derajat mencapai, kita buang semua tuh uap steam tersebut ya, lalu diberi air baru. Nah, air baru itu mmm, juga bisa air jelek juga karena kecampur dari air yang kita belum proses kan. Jadi ya ya, gitu terus mungkin 3 kali baru kita bisa menghasilkan air yang mungkin kita cek sendiri itu sudah bagus, tapi kita nggak tahu hasil dari QC. Nah, eee kegiatan weekly rutinnya seperti itu nanti akan dicek lagi, setiap minggu akan disterilisasi seperti terus. iya ya berarti, yang ini tuh lebih berfokus ke penyulingan airnya ya? Penyulingan airnya saja. Iya, kalau berarti kalau misalnya sampai benar-benar jadi tuh ada
kayak melewati bagian apa aja tuh dari air sampai jadi produk infus tuh? Kalau dari saya kan hanya berhenti sampai pengiriman air jadi bakal infus. Jadi air sebelum sebelum dicampurin eh, bahan kimia lain. Nah, itu saya berhenti di Iya, situ. Apabila mmm, setelah setelah itu ada proses yang namanya mixing. Mixing akan dicampur dicampur lagi oleh bahan-bahan kimia lain. Lalu iya setelah dicampur bahan kimia-kimia lain dimasukkan ke botol yaitu prosesnya filling. Setelah filling masuk ke proses checking oleh oleh tim dari mungkin kalau QC nggak bisa disebut QC karena di situ hanya beberapa orang saja yang jadi yang dicek itu adalah apakah benar-benar yang masuk ke dalam botol tersebut itu benar-benar air atau ada campuran karena beberapa beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu sudah banyak menemukan benda-benda aneh masuk ke dalam apa botol. tuh? Salah satunya kuku, bulu Oh, mata, waduh, rambut. Kalau waduh, rambut masih pendek-pendek masih masih wajar lah, masih bisa di-reject kan, jadi barang mhm, reject. Tapi ini rambut panjang, kuku, ini kan nggak hal-hal aneh yang masuk ke dalam botol kan sudah nggak wajar. Jadi ada tim bener, checkingnya, terus habis tim cek ke tim packing, terus setelah itu masuk gudang seperti itu. Kalau proses iya berarti keseluruhannya, kalau proses dari produksi kalau utility-nya produksi sampai sendiri, sampai situ ya, sampai packing ya, sampai ke gudang? ya itu proses umumnya. Kalau proses dari sayanya sendiri dari utility, air Mhm, ini masuk ke tangki air mentah, raw tank, terus masuk ke mhm, sand filter, carbon filter, terus masuk ke eh, masuk ke resin, lalu masuk ke er, eh, reserve osmosis atau mesin RO. Itu nanti di mesin RO ini adalah airnya dibolak-balik selama banyaknya pipa. Misalkan pipanya ada 5 berarti ada yang airnya dialirkan ke kiri dulu, terus ke kanan selama 5 kali. Nah, dalam tabung itu ada 5 tabung, ada banyak sekali saringan, mungkin lebih tepatnya filter. Nah, filternya itu ukurannya mikron, mikron di bawahnya milimeter. Jadi lebih kecil lagi daripada milimeter. Nah, itu diputer mmm, terus bukan dialirkan terus selama iya, 5 kali. Misalkan contohnya ada 5 tabung. Jadi air itu akan dialirkan selama 5 kali, setelah itu masuk ke pure water. Nah, di pure water ini air bisa diminum walaupun rasanya tidak seperti air kita mineral, eh, air apa? masak sendiri, air kemasan, Mmm, air botolan itu tidak nggak sama, tapi bisa diminum. Itu rasanya seperti air kemasan, kalau misalnya boleh nyebut produk Cleo 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 yang botol oh oranye, Cleo, oh betul betul Cleo. betul, iya iya iya, Nah, iya kami iya, pikir kami pikir adalah mungkin perusahaan Cleo juga hanya terhenti di situ, tapi kan kita nggak tahu, proses standarnya perusahaan air minum dan air, infus kan berbeda. Mungkin ada proses lagi kita nggak tahu, mungkin 2 kali atau 3 kali hal yang seperti itu saya nggak tahu. Tapi kalau di proses infus setelah eee, menjadi pure water atau air murni tadi, ini air murni adalah air yang tidak ada kandungan mineral atau kandungan kandungan mineralnya, ah, tidak seperti biasanya di bawah standar. Nah, setelah itu, iya, air ini disuling atau dipanaskan atau ibaratnya adalah kettle air itu berjumlah 6 kali. Kettle air untuk memasak kopi ya, itu sebanyak 6 kali. Jadi mhm, habis diproses airnya jadi uap, uapnya dikumpulin lagi jadi air, diuapkan lagi selama 6 kali. Nah, proses ini kira-kira menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam dari full 6 ton air menjadi paling tidak setengahnya 3 ton air. Kira-kira begitu. Nah, mmm, air selesai jadi, eee, air akhir, pengumpulan dari air, destilasi ini atau destilasi ini, air uap ini tadi namanya air
WFI, air for injection. Nah, ini adalah air bakal infus, air yang tidak ada kandungannya, hampir tidak ada kandungannya. Bisa diminum, tapi Ya, rasanya juga berbeda seperti air PW tadi. Ya, hambar, ya ya, memang nggak ada rasanya. Kalau bikin kopi pakai air itu ya benar-benar rasa kopi, bukan pakai gimana ya, bukan, nggak ada rasa airnya gitu. Jadi benar-benar kopi. Misalkan kopi kemasan gitu ya, kita akan merasakan benar-benar kopi kemasan, nggak ada campuran kayak, oh ini airnya kebanyakan. Enggak, ya udah benar-benar kopi kemasan gitu. Nah, ini iya. setelah setelah itu baru airnya dipakai untuk mixing atau campuran untuk bahan kimia lain. Nah, bahan Hmm, kimia lain itu ya tergantung misalkan produksinya hari ini RL atau minggu depan NS atau minggu depan lagi apa gitu. Saya nggak tahu, sudah bukan bagian saya lagi gitu. kalau RL, Tuh, RLNF itu kayak jenis NS. infus ya? Infusnya ya gitu, RL, Oh ya, NS terus natrium apa gitu. Enggak, sudah bukan urusan saya lagi. Jadi saya iya, mau iya, iya. tugas saya memastikan bahwa air itu lancar untuk pemasokan atau untuk produksi dan gimana caranya air itu tidak mengandung tidak mengandung apapun lah, Di- pokoknya pokoknya Ya pokoknya kita kayak air suling harus, gitulah. iya pokoknya harus benar-benar bersih, air bersih, kita yang ngontrol itu gitu. Ya, ya, melalui banyak proses tadi kayak RO tuh kayak apa reverse osmosis gitu ya. Ya, Itu juga salah satu prosesnya. Iya sih, banyak sih kayak produk-produk air air demineral berarti ya, kayak kayak Cleo ataupun Amidis juga kan, pernah lihat beberapa konten video itu katanya kayak barista-barista atau ya mungkin ya lebih tepatnya barista ya, kayak produksi pakai air demineral itu supaya alatnya itu nggak berkerak gitu, karena kalau misalnya pakai air mineral tuh lama-lama tuh kayak ada berkerak gitu ya, maksudnya kayak ya, memang yang tadi disebut disebut kotoran-kotoran itu berpengaruh ke mesin gitu ya, ke alatnya gitu ya? ya. Karena Oh, eh, air yang kita minum itu mungkin ada banyak kandungan-kandungan yang kita tuh nggak tahu di dalam itu ada kandungan apa gitu. Jadi, nah proses iya, proses itu proses yang kita nggak tahu ada kandungan apa, kita bisa lihat di proses RO dan sampai destilasi ini kita tahu oh kandungannya segini, berarti kita harus melakukan apa melakukan masak masak air atau gimana agar kandungan agar tidak merusak mesin setelah destilasi, setelah kami dan air yang untuk produksi juga bagus gitu. iya, iya, jadi ya kompleks gitu apa pekerjaannya, dan untuk menghasilkan si air suling itu. Nah, untuk bekerja di sini tuh apa sih background kayak pendidikan yang diperlukan tuh biasanya? Berbagai macam background bisa, tapi terutama ada tiga. Nah, Kalau saya melihatnya ada tiga, yaitu dari ya. background teknik mesin, teknik Hmm? teknik elektro, arus kuat atau arus lemah, dan teknik kimia. Biasanya seperti itu. Hmm. Kalau teknik mesin dan teknik elektro arus kuat atau arus lemah itu diperlukan untuk saat maintenance maintenance yang Hmm. ringan-ringan. Saat misalkan terjadi kebocoran saat proses itu kita bisa langsung menindaklanjuti. Nah, kalau teknik Ya. kimia kan saat prosesnya aja, saat mengontrol aja kan. Jadi nggak masalah kalau Nah, teknik mesin, teknik listrik, teknik elektro arus kuat, arus lemah, dan teknik kimia. Paling tidak tiga itu sudah menjadi rekomendasi untuk bisa bekerja di utilitas gitu. kalau Mas Yoga sendiri itu dari apa itu kayak Saya dari backgroundnya? teknik elektro arus kuat. Oh, ya. Berarti gimana tuh kayak memang tadi kan arus lemah gitu, apakah di sini juga ada penyesuaian gitu atau kayak gimana? Arus kuat dan untuk pendidikan untuk background teknik elektro itu kan nggak apa ya nggak
nggak selalu spesifik Iya, iya, iya. mempelajari teknik elektro harus kuat doang, harus lemah doang. Nah, kita teknik arus kuat itu juga mempelajari teknik arus lemah, tapi tidak menjadi bahan kuliah yang sangat pokok, hanya Majornya gitu. untuk kita tahu saja. Dan sebaliknya arus lemah juga ada mata kuliah arus kuat, tapi tidak sebanyak di arus kuat. Nah, adaptasi saya ya, saya lebih mementingkan maintenance-maintenance aja. Maintenance-maintenance waktu Ya. misalkan ada akhir akhir pekan atau akhir bulan itu lebih banyak ke arus kuatnya. Contohnya adalah saat maintenance dari mesin RO atau mesin pompa. Nah, itu masih ada hubungannya dengan arus kuat. Kalau arus lemah kan kayak Hmm, kita harus dioda, terus harus solder, ya, harus ya. resistan-resistan atau hambatan-hambatan itu harus lebih teliti. Nah, kita nggak kita nggak sampai sana gitu karena proses proses air ini nggak bisa berhenti untuk nunggu arus lemah karena proses air Hmm, ini selalu berputar terus 24 jam. Kita nggak bisa mukul 24 jam sih karena ya selalu ada gangguan kayak mati lampu atau apa. Cuman proses air ini kalau berhenti jadi akan banyak masalah, akan jadi lumut. Jadi arus kuat lebih lebih beradaptasinya lebih cepat daripada arus lemah gitu. iya. Berarti ini tuh kerja utilities ini kerja tim ya? Itu dalam satu tim tuh berapa orang sih? Satu timnya Dan itu ngapain aja gitu bagi tugasnya ya? sebenarnya ada dua tim yaitu utility Hmm, kawasan dan utility utility per section. Nah, ya. kalau utility kawasan itu ak- lebih lebih condong ke pekerjaan-pekerjaan berat seperti menyambungkan pipa-pipa yang berskala besar, Hmm, terus eh, ya, maintenance-maintenance besar. Misalkan kita kan juga punya kompresor yang punya tekanan angin yang cukup besar. Nah, itu yang ya. maintenance mereka. Sedangkan kita itu kayak ya cleaning, ya operasional, ya maintenance kecil, gitu kami gitu. Nah, utility saya itu juga terbagi menjadi beberapa tim. Setiap shift Hmm, saya hitung menjadi 4 tim berarti. Nah, satu timnya terdiri dari ya. 2 orang gitu. Dan masing-masing memegang section yang sama yaitu air tadi, angin dan udara gitu. Si kedua orang itu kebisaannya sama gitu, tapi kerjanya Biasa bareng nih. iya gitu, tapi dipisah gitu, dipisah. Karena perusahaan infus kan juga ada yang kemasan, misalkan ada kemasan 500 mili dan 300 mili. Misalkan saya ada di 300 mili, berarti saya yang megang proses dari air tadi sampai produk jadi ukuran 300 mili dan sedangkan teman saya yang 500 mili gitu. Perusahaannya sama cuman ada dua plan gitu. Iya, iya, iya. Tuh. Oke, oke. Nah, dari tadi pengalaman tadi tuh kayak apa sih kayak yang jadi mungkin apa ya, alasan ataupun motivasi gitu jadi mencoba pekerjaan ini gitu. Jadi apakah karena memang ada kesempatannya atau juga udah dengar dari saudara, "Oh ini ikut ini aja," gitu. Kayak latar belakangnya itu apa sih, mmm, mencoba pekerjaan ini? Saya sudah nyoba melamar di berbagai macam tempat ya. Nah, kebetulan Mmm, di perusahaan ini membuka lowongan, jadi saya coba untuk melamar dan juga ada beberapa mungkin ini bukan lebih tepatnya bukan eee, kolusi bukan lebih bukan tepatnya KKN ya? ya, bukan, tapi ini murni dari usaha saya, dari juga Mmm, info dari teman-teman kalau perusahaan yang teman-teman tempat kerjanya teman-teman itu memerlukan karyawan, jadi saya nyoba, terus saya belajar di situ. Saya tahu, bagaimana cara kerjanya mereka, saya tahu bagaimana cara, apa ya, mengoperasionalkan mesin, bagaimana cara me-maintenance. Jadi ya, saya sudah tahu gitu infonya sebelumnya, terus saya coba, terus saya bisa masuk gitu, saya berhasil gitu. ya itu kalau gitu berarti, eee, melalui beberapa seleksi dulu gitu ya? Iya, seleksinya ya interview, Iya, iya. terus interview 2 kali psikologi, lalu training sama mungkin 3 bulan, lalu diterima.
diterima sebagai pegawai Hmm. karyawan. Oh iya ya. Kalau di training itu apa aja yang dipelajari? Ya sama, Coba kamu cuman kayak tadi apa gimana? iya sama kayak tadi, cuman eh, jam kerjanya yang lebih lebih dikurangin. Kalau misalnya kalau masuk shift kan 8 jam, 9 jam lah, Ya. 9 jam kerja. Nah, kalau yang waktu training ya nggak sampai 9 jam, mungkin 7 jam, 7 jam kerja gitu. Senin sampai Jumat. Hmm. Kalau misalkan shift kan biasanya 6 hari 2 hari libur. Nah, kalau yang waktu training itu cuma Senin sampai Jumat aja, 5 hari kerja, 2 hari libur gitu terus. Ya, jadi Tuh. memang ya setelah training jadi 9 jam berarti ya pekerjaan itu ya. Iya, kan sistemnya shift. Jadi Oke. 9 jam itu 1 jamnya udah termasuk istirahat. Kerjanya tetap 8 jam, cuma kan ada tambahan 8 jam. istirahatnya. Oh. Iya, sama Memang aja. sehari itu ada berapa shift? 1 hari kan 3 shift. 3 shift ya. Satu Berarti hari selalu hmm, 1 hari 3 shift. ya. Satu shiftnya berjalan 6 hari gitu. Nah, oke oke. Kalau setelah menjalani pekerjaan ini tuh berapa tahun sih? 4 tahun. Saya bekerja selama 4 tahun pas. 4 tahun. Juni ke 4 Juni. tahun pas ya. Iya. Itu tuh kayak ada ini nggak sih kayak apa yang namanya pengalaman unik atau keseruan yang dijalani selama 4 tahun itu? Ya mungkin itu tadi banyak banyak sekali cerita-cerita kayak seperti ada barang-barang aneh masuk botol seperti alis, terus rambut, Hmm. kuku itu kan itu mungkin pengalaman-pengalaman unik. Terus pernah juga eh basah. Wah, kalau basah basah di luar itu masih menjadi apa ya, bahan guyonan nggak masalah. Ini memang kita tuh kayak membersihkan bak lalu ya ya basah gitu kayak renang. Cuman dalam proses Ya. pekerjaan ya kita kayak having fun aja kayak renang di kolam 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 pribadi. Cuman ya pengap, namanya juga bak bak air kan, tapi skalanya besar, tapi ya Yang itu 6 ton pengalaman. itu? Kenapa? Yang 6 ton itu yang kapasitas 6 ton itu baknya apa? Baknya Gimana? nggak dipakai untuk air, tapi dipakai untuk kayak boiler gitu. Kita juga jadi technical Oh support ya, untuk divisi lain kan. Jadi ya kita ya. bisa bantu-bantu lah gitu. Berarti Gitu. itu tuh kayak ada kostum atau pakaian ini nggak sih? Pakaian Nah, khususnya tuh? untuk untuk tim utility itu adalah tim yang paling fleksibel karena kita tuh bisa Hmm. masuk keluar masuk ke tim divisi lain. Contohnya begini, Ya. kami itu sebenarnya nggak boleh masuk ke tim produksi karena di tim produksi ada persyaratan khusus kayak kita harus pakai masker, harus pakai eh, baju yang kayak COVID itu, biohazard itu, Ya, ya, baju ya. putih itu. Nah, itu Kayak hazmat gitu ya. Hmm. hazmat gitu. Hmm. Nah, tim utility itu kita diperbolehkan keluar masuk tanpa 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 izin. Itu enggak apa-apa karena kita kan mencakupi air ke seluruh faktor di tim Ya. produksi. Nah, kita juga boleh ngecek doang, nggak boleh ikut maintenance. Kita, oh di sini Hmm. masalahnya, oh di sini gitu aja. Tapi boleh masuk pakai Supporting hazmat gitu gitu. ya. Kenapa? Supporting berarti. Ya, supporting aja kalau di tim produksi. Kalau di bagian kita, kita nggak ada pakaian yang aneh, bukan aneh sih, pakaian khusus nggak ada. Ya pakaian seragam biasa saja gitu. Oke. Tadi kan soal keseruannya gitu atau pengalaman berkesannya kalau misalkan tantangannya sendiri gitu, mungkin ada kesulitan kah yang pernah dialamin gitu waktu menjalani tugas? Tantangannya itu ya kita bagaimana, misalkan kita kerja di hari Sabtu yang harus melakukan cleaning service maintenance. Ya. Nah, itu kita Hmm. itu harus harus bagaimana memanfaatkan waktu selama 8 jam. Pekerjaan kita itu Mhm. harus selesai kurang dari 8 jam. Itu berarti kalau misal pekerjaan ini dilakukan waktu shift malam atau shift 3 Ya. dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Kita Mmm. harus selesai paling tidak itu jam 5 pagi.
Masing-masing proses Ya. membutuhkan waktu 2 jam. Dari Hmm. dari kita tekan tombol start hingga selesai kira-kira membutuhkan waktu 2 jam. Kalau ada tangki 6 ada 6 tangki, ada 3 tangki yang harus kita bersihkan atau kita kita jalankan plus eh kita kan ada proses yang namanya setelah penguapan terus kita kuras. Nah, ini kan membutuhkan waktu kira-kira setengah jam. Kita kuras, kita isi Hmm. air lagi, kita kuras, isi air lagi, kira-kira membutuhkan waktu setengah jam. Paling tidak kalau kita menjalankan semua sistem dengan benar, membutuhkan waktu 7 jam. Itu kan berarti pas banget tuh dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Nah, tantangannya adalah Ya. gimana cara mempercepat proses tersebut secara mempercepat proses tersebut tapi tidak mengurangi hasilnya. Jadi hasilnya sama, Hmm. cuman Jadi prosesnya menyalahi dipercepat. prosedur ya. Heeh. Nah, caranya adalah kita selalu sebelum sebelum proses sebelum proses misalkan ada proses A dan proses B. Nah, sebelum proses A selesai, gimana caranya proses B ini sudah dimulai dulu. Misalkan 20 Hmm. menit Ya. sebelumnya atau 30 menit sebelumnya. Jadi kita itu masih bisa merasakan kita bisa istirahat istirahat sebentar untuk misalkan untuk makan atau untuk sholat atau untuk merokok gitu. Setelah itu kita lanjut lagi proses setelahnya, proses B gitu. Jadi harus Hmm. mungkin bahasa gaulnya sekarang satset gitu. Nah, gitu harus satset Ya. gitu biar kita pulangnya nyaman, pekerjaan selanjutnya aman. Yang lama itu adalah proses pengisian air air WFI itu karena memerlukan waktu kira-kira 2 jam untuk dari nol sampai full. Prosesnya juga 2 jam. Jadi lama di situ aja. Tuh, tantangannya di situ gimana caranya Hmm. hasilnya tetap maksimal tapi waktunya agak dipercepat sedikit gitu. Biar teman selanjutnya juga enak, kita pulang juga enak gitu. Oke, secara prosedural oke, secara waktu jauh lebih efektif gitu ya. Ya, gitu. Nah, untuk kan ini kan di podcast ini kan kayak mungkin berbagi bagi teman-teman yang memang masih pengen nyari tahu gitu, mereka pengen ngapain. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pengen punya skill gitu yang untuk sebagai utilities tuh apa aja sih yang kayak perlu dipunya gitu skillnya? Mungkin skillnya adalah bisa baca baca wiring, baca wiring itu lebih mungkin kalau teman-teman itu kalau di teknik itu ada wiring diagram, itu juga Hmm? pengaplikasian pengaplikasian wiring diagram juga banyak. Ada yang wiring diagram untuk listrik, ada wiring diagram untuk mesin, ada wiring diagram untuk pipa misalkan. Nah, paling tidak skillnya adalah bisa baca, bisa buat, dan bisa ini bisa ngarang, ngarang wiring diagram. Karena bukan skena, skema saat kita sekolah itu akan berbeda banget di dunia kerja. Jadi paling tidak kita Ya. bisa nulis, bisa baca dan bisa ngarang itu sudah termasuk skill yang bagus. Paling tidak misalkan sesuai dengan prosedurnya begini dan kita bisa membuat ngarang ngarang tapi benar gitu, itu sudah Ya. termasuk bagus gitu, skill yang bagus gitu kalau untuk wiring diagram. Nah, kalau untuk skill kayak eh, tahu-tahu tahu istilah-istilah kimia atau itu kan tergantung orangnya sendiri kan, tergantung masing-masing teman-teman ini bisa menghafal berbagai macam unsur kimia atau tidak, terus bisa Hmm. kerja cukup luwes atau tidak gitu. Iya ya. Kalau apa wiring wiring diagram itu kalau untuk awam tuh kayak yang gambar gambar kayak sirkuit gitu gimana sih? Karena kalau gampangnya adalah kalau di dunia arsitek atau dunia teknik sipil itu kan membuat denah. Nah, kita di teknik juga Ya, ya, punya ya. denahnya gitu. Seperti gitu. Oh, DNA kayak kelistrikan gitu ya? Nah, kayak gitu. Gitu. Ya, ya. Berarti harus itu mah istilahnya minimalnya gitu. Jadi kalau mau nggak Ya, mau itu harus bisa. Ya, ya, ya.
itu kan dari segi skill yang harus dipunya. Nah, kalau misalkan tadi, waktu seleksi itu apa aja tuh yang diujikan gitu? Yang diuji Eee, paling tidak ngerti ngerti mengerti eh, air, proses air, terus proses air itu tadi yang seperti tadi awal tadi ya kayak RO atau distilasi dan lain-lain itu tadi ngerti, mengerti, terus tahu alatnya apa, terus biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau bisa menerangkan mhm, pakai bahasa Inggris ya itu menjadi poin plus. Lalu nantinya akan apakah siap untuk bekerja bersama teman-teman yang tidak sepaham. Biasanya seperti itu kalau misalnya ditanyain oleh tim-tim iya, HRD gitu. mhm. Mengerti mesin lah paling tidak itu yang akan dioptimalkan adalah mengerti mesin dan mengoperasikannya. Berarti itu tuh ditanyakan waktu prosesnya wawancara gitu? Ya begitu. Atau kayak kayak langsung dites lapangan gitu, enggak? Biasanya setelah setelah ditanyain, setelah pihak human resources-nya itu bertanya tentang mengerti atau tidak mengerti tentang mesin, nanti lulus atau tidaknya akan diuji di divisi yang dilamar seperti itu. Mmm, Ditanyain bagaimana ini fungsinya, terus bagaimana mengoperasikannya, terus membaca ini itu bagaimana, prosesnya bagaimana seperti itu. Gitu. mhm. Nah gitu, nah barangkali, teman-teman yang mau ya berarti bisa dipersiapkan aja dan tadi kayak seleksinya juga udah dijelasin ya, itu tuh kayak administrasi terus juga tes apa, psikologi, apalagi? Ya, tes praktek lebih Tes tepatnya, tes psikologi, ap teori ya dan praktek biasanya. Tes pertama ya tes ya, interview, terus tes mhm, psikologi, terus tes tulis, tes praktek, lalu ya tergantung HRD-nya mau meneruskan apa tidak gitu. Kalau teruskan berarti akan ya, ada training lagi. Kalau tidak ya mencari perusahaan lain mhm. gitu. Nah itu teman-teman, itu nanti kalau di-training keputusan lanjut gak lanjutnya tuh gimana? Tergantung perusahaannya. Setelah Kalau training? kalau Mmm, teman-teman ini kerjanya bagus dan punya etos kerja yang tinggi ya akan diteruskan jadi pegawai. Biasanya trainingnya itu 3 sampai 6 bulan biasanya. ya ya jadi kayak ngasih, ya pelatihan juga Iya, ngecek cocok gak cocoknya sejauh mana gitu ya? ya. Nah, Oke, ini kan ngerjain ini tuh dari tahun berarti 2017 ya? ya 2017 Sampai 2021. Nah ini kan sampai lewatin masa pandemi itu kayak gimana tuh prosesnya? Atau ada kayak pengetatan kah gitu jadi repot atau berjalan seperti biasanya aja? sayangnya di dunia perusahaan itu tidak mungkin kalau salah saya pikirin saya itu tidak sekompleks di perusahaan di beberapa kota besar ya. Kalau perusahaan-perusahaan di Ya, pinggir-pinggiran seperti ini tuh kayak pengetatannya cuman eh, disinfektan, terus hand sanitizer, ya umum lah, nggak kayak di Jakarta ya, harus pakai masker yang N95 kah atau apakah? Karena pekerjaan kita itu juga tidak tidak apa ya, tidak tidak terlalu efisien, tidak bukan terlalu efisien, tidak tidak melulu duduk di depan meja gitu. Jadi kalau iya, iya, misalkan iya. pakai standar COVID, pakai itu COVID, pengamanan COVID ya tidak fleksibel malahan, malah Hmm, membuat ribet diri sendiri. Nah, eh, pelonggaran itu yang nggak bisa ya, dipakai gitu, dipakai. Pelonggaran itu nggak bisa apa ya, nggak bisa diterapkan untuk penanganan COVID ya. Bekerja seperti normal biasa saja. Yang penting nggak mungkin lebih tepatnya gini, ada ada istilah jangan bermain api kalau nggak mau kebakar. Nah, sama seperti itu ya, jangan bermain yang kotor-kotor kalau nggak mau COVID ya seperti itu. Jadi bekerja biasa, makan yang secukupnya, jadi agar nggak kena COVID gitu aja. Tapi ada di beberapa divisi kayak produksi atau
tempat cek atau dan lain-lain di kantor lebih atau kantor administrasi gitu kayak diperketat kayak nggak boleh ini nggak boleh itu pakai masker pakai ini. Tapi kalau di tempat saya kan banyak fisiknya, banyak kerja fisik harus mondar mandir harus gini gitu. Jadi untuk penerapan COVID ya hampir mungkin 30% dari dari penerapannya gitu. 70% ya kita bekerja Hmm, biasa. Nah, setelah pandemi ini ya makin bekerja biasa seperti biasa nggak ada apa-apa juga cuman lepas masker gitu aja. karena SOP dari awalnya juga udah bagus gitu, udah mencakup gitu ya. Iya gitu. Jadi ya nggak ada adaptasi yang terlalu rumit gitu. Ya shiftnya juga masih sama gitu, 3 shift ya. Shiftnya masih sama gitu. Shiftnya masih sama. Nah, sambil itu kan orang-orang nih kalau misalnya di rumah kan berarti nggak bisa main gitu. Berarti mungkin ini nyangkut ke podcastnya sih. Apakah mulai ngikuti podcast tuh masa-masa pandemi ini atau memang udah jauh sebelum itu? Kan orang juga mulai aware dengan podcast dan juga menikmati podcast sebagai hiburan tuh ya marak-maraknya kan era-era pandemi ini. Nah, waktu itu kira-kira kayak gimana? Di tahun 2000 mungkin 2013 atau 2014 gitu kan saya ikut komunitas stand up. Nah, di situ Hmm, beberapa komik itu memberi referensi komedi dalam bentuk ya. siaran, yaitu podcast awal minggu punyanya Adriano Colby. Oke. Di Ya, saat itu peredaran atau komoditas podcast itu tidak sebesar sekarang. Nah, ya. kita masih bisa nyari tuh, aku bisa dan para pendengar lainnya ya, itu masih masih bisa nyari tuh podcast-podcast yang saya mungkin anggap lucu atau anggap serius itu masih banyak tuh. Kayak kalau di lokalan Jawa Timur ada Mendoan, ada podcast Antono itu sudah Mendoan. besar duluan gitu daripada Oh daripada iya, gelombang podcast sekarang kan sekarang lebih skena besar podcast podcastnya sekarang ya. daripada namanya. Nah, dulu itu namanya dulu Iya baru benar. podcastnya. Nah, setelah itu Hmm, bergulirlah tahun demi tahun ada aku mengikutin setelah awal minggu terus ada podcast Pak Antono Mendoan, ada Bergumam miliknya Yusril, lalu semakin ke sini ada podcast yang Kemis, ada podcast dari datang yang dari komika itu sudah ada ratusan, ada 110-an mhm, komika, bukan 110 komika, ada 110 podcast yang dimiliki oleh komika. Kan ada satu satu iya, komika yang punya 4, ada 5, ada 4. Jadi itu saya ikutin semua karena apa? Suggesnya terus terus itu aja gitu. Dan saya kayak mhm, mungkin wah ini podcast ini datang dari 2021 itu udah kelihatan oh ini ngikutin doang. Oh ini gini udah kelihatan. Jadi udah lama gitu ngikutinnya podcast ini. mulai dari yang Adriano Colby podcast awal minggu sampai sampai ke Pod- sininya lah gitu, Ya, sampai sampai ke sini ya, sampai mmm, podcast Senin Kemis, sampai Sinar Him gitu, ya ikutin semua. itu tuh sampai 110 tuh yang mungkin tercatat aja barangkali ada yang mungkin belum, eee, populer mungkin ya? Ada yang belum populer, ada yang ikut komunitas, biasanya komunitas Solo misalkan gitu, dia bikin tapi nggak konsisten gitu, bukan tidak Mhm, secara pribadi, tapi secara komunitas itu banyak. Ada yang iya, komunitas datang dari eh, out of nowhere, ada teman-teman cangkruk, mhm, teman-teman nongkrong di iya, Surabaya juga bikin podcast, di Sidoarjo juga ada, komunitasnya besar sekali, cuman ya gitu, nggak sebesar yang diawali karir di tahun 2012, 2013 itu. Jadi ya kecil, iya, kecil di iya. lokal. Gimana caranya nih ngikutin hampir 110 podcastnya Komika sampai kemarin bikin thread sampai dihadiahi oleh Pak Presiden Aziz Doaibu tiket podcast festival VIP ya? Iya, VIP 2 hari. Eh, dulu masih bisa milih, karena dulu Hmm, terbatas kan podcast untuk dari komikanya. Nah, iya. semakin ke sini podcast komika ini kayak sudah terutama di tahun 2020 sampai 2021 itu Hmm, eh
sudah terjadwal gitu. Oh, hari ini podcastnya ini, hari ini podcastnya ini. Jadi bisa ngikutin. Kadang kalau misalkan dulu waktu masih bekerja di perusahaan tersebut itu, saya bisa mendengarkan podcast 12, nyambung terus. 12 hari dua atau dua belas belas minggu? hari, 12 Hmm. podcast dalam satu hari. Itu berarti kan katakanlah 24 jam saya dengerin podcast. Kalau satu hari satu jam, satu Ya. hari apa, satu hari dibagi per jam kan seharian itu. Jadi ya pernah gitu Ya. dengerin satu hari karena misalkan minggu kemarin nggak dengerin, ya udahlah dirapel minggu depan aja. Nah, itu pernah satu hari 12 podcast. Nah, itu pernah Hmm. ku data. Jadi podcast ini milik siapa, podcast ini milik siapa, podcast ini pernah ku data. Nah, kemarin ada waktu Pak Presiden Startup Indo bikin tweet, saya izin. Nah, yang ku data Hmm. itu tinggal ku copy paste aja, tinggal nambahin yang di YouTube sama Oke. yang belum terdata. Contohnya kayak podcast Hmm. barunya Bang Andi Wijaya atau Bang Awe kan ada yang baru di Noise. Nah, itu tinggal nambahin aja. Terus yang di YouTube Yang warga ada yang Bekasi. pindah, ada yang pindah kayak agak lain kan pindah platform tuh dari Spotify ke YouTube itu tinggal nambahin. Sisanya itu hasil copy paste aja karena udah nulis, udah aku tulis semua Wago. Iya, iya. Berarti itu. bukan karena sengaja gitu, tapi memang udah biasanya udah lama gitu ya. Iya, udah punya datanya. Jadi tinggal ya, oh, ini Pak Aziz minta saya izin nulis, terus saya izin nambahin di YouTube. Kalau kalau Kak Rehan lihat tweetnya itu terputus di nomor 75 atau nomor 76 itu terputus gitu. Terus saya Pak Pak Pres bales, saya izin untuk yang di YouTube, saya teruskan. Ternyata masih banyak nih komika-komika yang mungkin belum masuk radar Spotify tapi dia tuh bikin konsisten kayak Raim Laude. Siapa ngira kan Raim Hmm. Laude seorang penyanyi terkenal punya podcast yang rutin sekarang, kan nggak ngira kan. Makanya itu saya baru tahu Iya, kemarin benar-benar. itu. Kudata. Sebenarnya Pak Raim Laude sudah punya sama teman-teman dari Indonesia Timur. Kayak Ari Ya. Kriting, kayak sama temennya lah, sama teman-temannya itu sudah punya, tapi nggak konsisten. Akhirnya diambil Hmm. alih oleh Raim Laude kemarin dan sudah mulai rutin sekarang gitu kan, nggak nyangka penyanyi terkenal viral punya podcast kan, wah ini baru, ini data baru. Nah seperti itu mungkin setelah setelah nomor 75 atau nomor 76 gitu tweetnya, akhirnya ya saya tulis seada-adanya. Ada yang mungkin kalau Kak Rehan lihat tweetnya itu akan ada perbedaan di tulisannya. Itu ada yang tulisannya banyak banget, terus ada yang cuma satu kalimat dua kalimat. Ya biasanya yang satu kalimat dua kalimat itu buatnya itu langsung gitu, nggak kopas. Kalau kopas kan tinggal, oh ini sampai titik, ini sampai titik, ini tinggal kopas doang. Nah, yang satu kalimat dua Iya, kalimat itu biasanya baru bikin, terus tinggal kopas. Ada yang nggak ada linknya, kayak Bang Awe kemarin belum belum rilis belum ada. linknya. Aku udah bikin threadnya, jadi keduluan harusnya setelah itu. Tapi ya nggak apa-apa, udah masuk Iya, tuh. iya. Oke. Kalau podcast yang sekarang rutin didengerin tuh apa? Untuk saat ini karena jadi bagian dari podcast Senin Kemis, ya podcast Senin Kemis yang rutin, Siniar Him, Itu jadi admin terus apa gimana sih? kenapa? Maksudnya kan di bio Instagram kan admin gitu. Nah, bergabung tuh kayak gimana itu interaksinya atau ngapain aja tuh di podcast Senin Oh, Kemis? kalau jadi admin podcast Senin Kemis itu karena di admin sebelumnya, kalau Kak Rehan lihat atau Kak Rehan punya apa atau mengikuti podcast Senin Kemis itu Ya. ada di YouTube, ada adminnya cewek namanya Rahel. Nah, mungkin Hmm. karena banyaknya pendengar yang meneror hampir setiap hari, up- update story dan bales komen atau bales eh, DM itu, Kak Ya. Rahel ini nggak ngatasi atau nggak kuat. Akhirnya Kewalahan lah. dia tuh Ya. DM aku, DM DM kalau gimana kalau kamu aja yang jadi admin, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi Hmm. dari pihak podcast Senin Kemis bertentangan karena kok yoga yang jadi admin kok gini. Nah, seminggu dua minggu mereka masih berdebat. Akhirnya dari
mau Bang Heri, Heri Hore, ya udahlah nggak apa-apa biar yoga aja gitu, biar saya aja, ya udah. Akhirnya Hmm. dari pernyataan itu mereka berempat menyetujui kalau saya jadi admin Instagram podcast Senin Kemis. Hmm. Nah, setelah itu, setelah rame-ramenya podcast Senin Kemis, Bang Panji Pragiwaksono kan akhirnya pindah ke Noise. Nah, belum Iya betul. belum pindah banyak, belum episodenya belum pindah banyak. Saya nawarin ke Bang Panji, bolehkah saya Hmm. mengusulkan untuk punya akun siniar him dan sekaligus saya jadi adminnya? Hmm. Ya udah boleh. Akhirnya gitu. Saya sekarang megang dua dua akun Wow. Instagram siniar him sama podcast Senin Kemis. Tapi belum Hmm. diakui secara resmi oleh Panji Pragiwaksono. Tapi Panji Pragiwaksono tahu kalau saya adminnya siniar him. Tuh. Iya, iya, iya. Tapi itu maksudnya tadi kan Rahel mempercayai, maksudnya kayak dia menawarkan gitu, dia bisa tahu atau kepikiran tuh karena apa? Memang sebelumnya udah interaksi kah? Atau memang kayak gimana tuh? Karena Kayak Rahel, penawarannya tuh gimana? Ya. ya karena Rahel udah tahu saya dari seringnya masuk di traktirnya podcast Senin Kemis. Oke. Itu kan dia juga dengerin juga kan. Jadi tahu oh siapa sih yoga ini, siapa sih yoga ini, akhirnya cari cari IG saya, terus dia DM saya, terus ya itu menawarkan untuk menjadi admin IG sampai sekarang, dan dia pun ya bekerja seperti normal biasa, nggak nyampur podcast Senin Kemis. Yang megang podcast Kemis ya saya gitu, aku neginya. Ya, ya, ya. Oke, selain podcast Senin Kemis apalagi? Siniar him, siniar hiduplah Indonesia Senior Maya milik Him. Panji Pragiwaksono itu aja. Hmm. Terus apa yang maksudnya yang didengarkan juga gitu setiap Oh, harinya yang atau didengarkan setiap minggu deh? Ya, dulu karena waktu awal-awal aku eh, rajin dengerin kayak GCLS, Mendoan, GJLS. terus Ya, oke. eh bekas awal minggu Multimetronom? seminggu. Kenapa? Metronom, Berguma, Madan Kentir. Mungkin hampir 70% dari tweet itu ku dengerin semua. Tapi kan nggak Ya, semuanya konsisten. Jadi ya sekarang betul. sudah mulai mengurang-ngurangi, kayak saya dengerin juga ada yang bungkus kan, juga ada yang nggak nerusin. Jadi sekarang yang rutin dengerin ya podcast Senin Kemis, Senior Him, terus Berbeda Tapi Bersama, Rizik, Hmm, itu aja sih. berisik. Jadi kalau dipukul rata ya dulu sehari bisa 12, berarti dalam dalam seminggu bisa 60. Sekarang paling enggak satu minggu 5. Berarti satu harinya satu, kira-kira gitu. Oh Karena ya, ya itu yang bukan jelas sebelum faktor saya yang males dengerin, tapi merekanya yang nggak konsisten bikin gitu. ya, yang jelas maksudnya sebelumnya juga udah didengarkan gitu lah kayak oh masing-masing podcast karakternya kayak gini yang sekarang yang mungkin cocok dengan waktu dan dengan keadaan sekarang tuh yang 5 podcast ini ya. Iya, gitu, kira-kira gitu. Oke, nah itu kalau lewat ya tadi kembali ke cerita awal ya, lewat podcast tadi tuh ketika bekerja itu apakah, ada apa ya, ada menambah mungkin semangat kah atau misalkan jadi teman waktu kerja gitu atau seperti apa? Nah, berhubung tempat kerja saya itu beda dengan divisi lain kan. Jadi tempat kerja saya Ya, itu lebih banyak mesin daripada orang. Kalau divisi lain kan kebalikannya. Lebih banyak mmm, orang daripada manusia, lebih banyak orang daripada mesinnya. Nah, bagaimana saya cara mengatasi agar tidak takut saat shift 2 dan shift 3? Terus bagaimana saya cara mmm, mengatasi tekanan kayak habis dimarahi atasan, terus tiba-tiba di ruangan yang tidak ada orangnya, itu bagaimana agar punya menjadi teman gitu. Meskipun kita nggak ikut mmm, kontribusi dalam percakapan podcast, tapi paling tidak saya itu ditemani oleh oleh oh ini loh ada orang tapi nggak kelihatan, itu ya daripada ngomong sendiri gila kan. Cuman ya ditemenin iya, podcast ini agak ya sebagai teman dalam genggaman lah, kayak mutunya iya betul, aplikasi Noise dulu. Teman dalam mhm, genggaman ya kayak gitu, sebagai teman teman aja, teman menemani, dan akhirnya ya dapat dapat posisi seperti ini
yang mungkin banyak orang yang menginginkan, tapi ya saya syukur gitu, saya bersyukur kalau teman-teman dari podcast Senin Kemis itu bisa mempercayai saya jadi admin IG-nya gitu. Ya, ya, yang betul betul betul. Nah itu kalau menikmati podcast ini kan sekarang di masing-masing platform juga udah terbuka video. Nah lebih nyaman audio atau video? Nah, ini tergantung tergantung posisinya juga. Kalau misalkan Ya, posisinya saya lagi texting atau lagi keluar kota mungkin saya lebih suka audio. Tapi kalau mungkin ada candaan-candaan yang butuh butuh visual, ya saya lebih suka video. Cuman juga ada faktor lain yaitu faktor kuota. Kalau kuotanya cukup ya, banyak, saya beli kuota yang cukup banyak ya saya ngambil video. Kalau kuotanya cukup hanya untuk audio ya saya audio atau saya download dulu di tempat yang berwifi, terus baru nanti setelah mungkin ngopi-ngopi bentar, terus pulang baru dengerin untuk audio gitu. Tapi lebih banyak ke audio sih daripada video. Karena kan kita bisa ngapain aja, ya, ya. mungkin bisa setrika, bisa kerja, bisa apa, itu sambil dengerin audio gitu. Tergantung kondisi dan Iya kayak sih. koneksi itu kok dari Ya, kuotanya atau dari wifi ya, tersedianya ya. ya. Tapi lebih tepatnya, mungkin podcast itu adalah juga eh akarnya dari audio, bukan video. Karena mungkin Benar. edgy-nya sekarang audio, jadi ada penambahan video gitu. Ya, 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 platform juga butuh bersaing juga gitu. Tapi kalau Ya, kalau misalnya originalnya ya memang masih dominan audio ya. ya. Dulu tuh masih ramai, waktu awal-awal masih ramai eh, perebutan posisi di podcast Apple-nya. Kayak kita tuh waktu belum Apple ada banyak Podcast. Apple Podcast, podcastnya Apple Iya, itu ya, persaingan lokalnya itu kayak kita nggak tahu gitu kayak Adeno Colby nomor satu, terus nomor duanya Mendoan, nomor duanya Pak Antono, kan nggak tahu orang-orang ini siapa kok tiba-tiba segini. iya, Muncullah iya, itu podcast Mas, muncullah itu what I see you see what you see I see. Muncul itu di banyak tuh IC ya. akhirnya terus Spotify hadir akhirnya ya namanya juga persaingan kan, jadi diambil alih sama Iya, mungkin podcaster baru lah, podcaster baru itu akhirnya karena saya juga jokes-jokesnya mereka sudah mulai berat awal minggu terus mendoan ya mungkin ada jokes-jokes yang enak saya dengerin akhirnya ya ini podcast Senin Kemis ini juga ada ikatan batin lah, mungkin ikatan batin lebih tepatnya, jadi ya ya menikmati podcast iya. podcast Senin Kemis aja lah. Dan tapi ya secara umum dominannya podcastnya komedi gitu ya? Ya namanya kok komedi, lebih komedi. Oke. Pernah dengerin yang Berarti kan ini horor tapi nggak kuat, yang horor. takut. Apalagi kan kerjanya di macam-macam shift gitu dan ruangannya juga kosong juga Nah kan ya. itu kalau ruangannya nggak ada manusianya terus dengerin podcast horor kan berasa kayak waduh. Ada yang ngeliatin ke dari belakang. Nah makanya itu takutnya tiba-tiba muncul tangan atau kepala ya saya nggak jadi kerja dong. Itu yang saya takutkan, makanya komedi aja nggak apa-apa lah, gila-gila dikit, ketawa-ketawa dikit nggak apa-apa. Tadi kan ini sebagai sarana apa ya menemani sarana bertumbuh juga sih podcast ini dan kalau di pekerjaan sendiri gitu kayak apa aja sih yang dilakukan untuk seenggaknya menjaga performa deh? Untuk performa kerja, Ya, untuk performa kerja ya saya jaga dengan makan yang sehat, terus berteman dengan teman-teman antar divisi, terus ya saling bantu, saling mhm, support, tidak saling mengecewakan. ya, Biasanya kan perpindahan shift kan saya kira pekerjaan saya sudah maksimal, ternyata dari pekerjaan setelah saya atau shift setelah saya pekerjaan saya kurang maksimal ya saling
memaafkan atau saling izin atau gimana. Ya paling tidak saling menyalahkan dan tidak saling lempar tanggung jawab, ya itu performa saya Hmm, akan baik gitu. Yang penting tidak saling menyinggung gitu aja. Kan banyak orang-orang kalau di perusahaan kan saling menyinggung ya, ini ya, itu ya. akhirnya ya performanya jelek, terus saling tuduh menuduh. Jadi ya nggak enak untuk kerja. Ya itu menjaga performa ya dengan cara nggak macem-macem lah. Pokoknya kerja dengan cara maksimalnya kita, Ya, saya tidak tidak melukai shift sebelumnya atau tidak melukai shift selanjutnya, bekerja dengan baik, rapi, tepat waktu dan gitu aja. oke. Kayak ya makan yang cukup, Ya, terus juga menjaga hubungan sosialnya juga ya. ya, Oke, nah setelah menjalani ini setelah menjalani ini selama 4 tahun gitu, apa sih kayak hikmah ataupun pelajaran yang diambil gitu? Kayak kan kita kan mungkin sebagai awam, mungkin dulu sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat biasa, oh tahu infus tuh kayak gini gitu, kayak oh ini tiba-tiba ada gitu. Nah, setelah bekerja di balik layar infus ini lebih tepatnya di proses airnya tuh apa sih yang disadari gitu? nggak semua air itu baik. Ya gitu aja, nggak semua air itu Gimana baik. gimana? Kalau kepengen Hmm, air, kemarin itu ada video di TikTok itu kalau kita mengetahui air itu dari warna tutup botolnya, tapi iya, nggak segampang itu, nggak semudah itu gitu. Lebih baik mmm, ya cari air yang mungkin itu kandungan alkalinya lebih tinggi, itu lebih baik gitu. iya. Pristine, Pristine atau Oh berarti Aqua yang botol kaca itu lebih baik daripada nggak saling lebih baik ya, cuman kandungan alkali untuk menyehatkan badan itu agak lebih banyak daripada Aqua kemasan pada umumnya gitu aja. oke. Jadi ada levelnya sendiri air Ya, mineral itu tuh ya, levelnya yang lebih sendiri. alkali itu dirasa lebih baik kayak Ya, gitu. meskipun nggak seger-seger Nah, banget, ini ya, tapi kalau sekarang konsumsinya air yang kayak gimana? Yang sehari-hari? saya mah air dari masak sendiri lebih banyak. Jadi Mhm, masak dari iya, kettle sendiri daripada beli di luar ya. Kalau iya, kalau beli pun dari produk Nestle. iya iya, oke oke. Nah, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir sih. Yang pertama, kenapa sih, apa ya, bekerja di, utility ini bisa dipertimbangkan? Coba itu dulu deh, Kenapa sama teman-teman pendengar. kerja di Triti ini bisa dipertimbangkan? Pertama gajinya lumayan. Kalau kalau untuk orang yang tidak gampang bosan, terus suka bekerja dengan gitu-gitu aja, gajinya sangat sangat menjanjikan. Terus eh, kalau di waktu weekdays, waktunya juga sangat efisien untuk ngapa-ngapain aja. Misalkan kalau shift pagi kan jam 6 sampai jam 2 siang. Tapi kan tergantung perusahaan masing-masing ya, kebijakan shiftnya. Cuman kalau kebijakan utility biasanya itu jam 6 sampai jam 2 siang. Nah, kan jam 2 siang hingga malam Ya, kan masih bisa melakukan apa aja. Apalagi kalau masuk malam, bahkan bisa ngapain aja sampai jam 9 mungkin jam 9 jam 8. Itu efisien waktunya. Terus eh, tidak selamanya mengandalkan kerja fisik. Kan kerja fisiknya bisa mmm, diatur, ada jadwalnya kerja fisik, mungkin banyak nganggurnya daripada banyak kerjanya. Kalau mmm, satu lagi adalah temannya ya akan akan mengasihkan gitu, karena tergantung mmm, temannya juga sih. Cuman kalau temannya di bidang utility yang banyak waktu luangnya itu akan banyak relasi, kamu bisa ngambil banyak relasi-relasi lain di tempat lain, misalkan seperti saya di skena podcast ini jadi punya banyak teman jadi bisa ngeksplor diri sendiri lah gitu bisa ngeksplor lah karena waktunya yang nggak terbatas ini tuh. iya iya.
Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan itu kira-kira satu lagi, tadi kan soal kenapa patut dipertimbangkan. Nah, ini mungkin kan pengen tahu podcast ini soal teman-teman yang memang masih nyari tahu gitu, kira-kira mereka tuh cocoknya sama hal apa. Boleh kasih pesan nggak buat teman-teman yang mungkin masih mencari gitu dan masih mencoba-coba gitu. Kira-kira hal apa sih yang mungkin direkomendasikan untuk mereka coba gitu dalam proses mencari tahu ini? Kalau ingin bekerja di balik layar atau di balik balik kayak podcast, skena podcast atau skena broadcast ini, lebih baik belajar Ya, dari stand up comedian dulu. Jadi open mic dulu, coba open mic hmm, dulu, belajar ngomong dulu. Kalau pengen pengen tahu dunia broadcast atau mungkin dunia entertain ya, itu belajar ngomong dulu. ya betul Baru betul. nanti tahu tuh istilah-istilah kayak editing, typing, terus bridging itu akan datang dari stand up komedi ada ya di komunitas-komunitas terdekat belajar open mic dulu. Nanti banyak ilmu di sana meskipun nggak lucu nggak apa-apa karena kamu bisa curi ilmu di situ. Iya ya, Tuh. jadi ada dua hal juga ya yang bisa dipelajari sama stand up comedian. Iya, Yang ada teknik-teknik public speakingnya dan juga nulis itu penting banget penting ya. banget gitu. Ya ya. Nah itu barangkali episode kita kali ini mengenai utility apa tadi? Utility spesialis Utility boleh. spesialis. Ya, ya, itu episode kita kali ini mengenai utility spesialis gitu. Gimana kita tahu nih kira-kira hal soal pengairan, soal apa ya? Soal air yang ada di belakang produk infus gitu dan kira-kira pekerjaannya gimana aja dan itu harus ngapain aja dan harus apa aja harus dipelajarin bisa kita simak lah dan bagi teman-teman yang masih cari tahu, teman-teman bisa juga nih nanti kalau mau nanya-nanya misalnya ke Kak Yoga bisa tadi ada di Instagramnya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga episode ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.